Halo Sob, selamat datang di Tomatek. Beberapa hari lalu, teman saya bertanya ketika ingin membeli sebuah GPU atau motherboard. Kenapa sih beda brand itu atau beda merek bisa beda harga? What? Bahkan pada beberapa di antaranya itu terpaut lumayan jauh harganya. Apa yang menyebabkan bisa seperti itu? Terus, perbedaan yang murah sama yang mahal itu apa aja? Lalu saya jelaskan tuh secara panjang lebar dengan bahasa saya. Okay. Nah, saya kepikiran untuk buat aja konten informasi seperti itu kali ya. Toh masih banyak juga orang yang kurang paham. Jadi, di sini saya akan menjelaskan secara sederhana atau secara garis besarnya saja ya, tentang kenapa sih beda brand itu bisa beda harga. Yuk simak sambil nyemil. Kita bahas dari awal dulu ya sob. Di sini kita ambil contoh GPU atau VGA. Pada intinya, sebuah VGA ini tertanam sebuah chip. Yang membuat chip ini merupakan perusahaan besar, yaitu Nvidia, AMD, dan Intel juga ya, karena sekarang Intel sudah merambah ke VGA. Lalu, brand atau merek seperti Asus, Gigabyte, MSI, Zotac, dan kawan-kawan, mereka itu tidak membuat chip, melainkan mereka membuat sebuah PCB. Secara teori, dengan VGA yang sama, seperti contohnya RTX 3080 Ti, mau dari brand Asus, MSI, Gigabyte, dan lain-lain, mereka menggunakan chip yang sama. Performanya pun akan sama pula. Secara dasar, semuanya sama, persis, plek-plekan. Tetapi, PCB dari setiap brand itu bisa berbeda. Lalu, untuk hasil akhirnya, bagaimana? Apakah performanya akan sama juga antar brand? Nah, langsung aja yuk kita bahas beberapa faktor perbedaannya. Di antara lainnya yaitu pertama, PCB. Secara garis besar, PCB merupakan sebuah papan yang digunakan untuk menghubungkan komponen-komponen elektronika dengan lapisan jalur konduktor. Nggak usah kita bahas tentang perbedaan brand deh. Pada satu brand aja, biasanya terdapat beberapa perbedaan atau varian atau kelasnya masing-masing. Seperti contohnya pada Asus. Untuk kelas entry level, mereka memiliki varian dual. Untuk kelas menengahnya, mereka memiliki TUF Gaming. Sedangkan untuk kelas high-end-nya, mereka memiliki ROG Strix. Sudah jelas pasti setiap kelasnya masing-masing memiliki perbedaan PCB antara entry level hingga high-end. Begitupun terjadi pada brand lainnya, mereka memiliki desainnya masing-masing. Beberapa contohnya teman-teman bisa lihat sendiri di sini. Selain itu, biasanya terdapat perbedaan juga pada power. Pada beberapa kasus ada yang membutuhkan sedikit power aja, namun kasus lainnya membutuhkan power yang besar. Mengapa demikian? Hal itu berimbas pada perbedaan clock speed. VGA dengan kualitas komponen yang lebih baik disertai dukungan power yang mencukupi, biasanya bisa di-overclock hingga lebih tinggi daripada VGA yang lainnya. Tapi, semakin tinggi clock, maka akan semakin besar juga power yang dibutuhkan. Dan itu akan mempengaruhi faktor berikutnya, yaitu build quality. Build quality ini mencakup beberapa hal, diantaranya cooling. Kalau misal ada PCB yang sama, dengan clock speed yang sama pula, tapi dengan kualitas cooling yang berbeda, maka hasil akhirnya pun akan berbeda. Semakin banyak fan itu bagus, tapi nggak bisa dipungkiri kalau kualitas heatsink lah yang sangat berpengaruh pada performa pendinginan. Begitu juga dengan ukuran, kecepatan fan, tingkat kebisingan fan, hingga durabilitas atau keawetannya. Karena semakin panas sebuah VGA, biasanya performa yang dihasilkan tidak stabil alias naik turun karena efek kepanasan. Tapi kalau VGA-nya adem ayem aja, otomatis performa VGA akan stabil. Ketiga, pelayanan after sales. Katakanlah ada sebuah VGA dengan kualitas yang sama persis, seperti contohnya Asus dan MSI. Tapi Asus bisa memiliki garansi 1 tahun lebih lama daripada MSI. Hal itu bisa saja berpengaruh pada harga. Selain itu, pelayanan garansi juga tidak kalah penting, karena biasanya setiap brand memiliki distributor yang berbeda-beda. Untuk saya pribadi, belum memiliki pengalaman tentang klaim garansi. Jadi, kalau teman-teman ada yang punya pengalaman mengenai pelayanan garansi tentang brand tertentu atau distributor tertentu, silahkan di-share aja di kolom komentar. 4. Fitur. Sebenarnya hal ini penting gak penting sih ya,
Karena pada beberapa brand di kelas tertentu itu memiliki fitur-fitur tambahan. Entah dari desainnya yang cakep, desain yang gaming banget, dan yang utama sih nggak lain nggak bukan, pasti RGB. Fitur-fitur tersebut biasanya hanya dimiliki oleh VGA di kelas mid hingga high-end. Mereka bahkan punya software sendiri untuk bisa dikostumisasi. Jadi kesimpulannya, perbedaan harga pada brand yang berbeda dipengaruhi oleh banyak faktor. Ada istilah mengatakan, ada uang, ada barang. Yang artinya semakin mahal sebuah komponen, secara teori akan semakin bagus juga performa dan juga durabilitasnya. Tapi bukan berarti yang murah itu jelek ya, dan tidak direkomendasikan. Gak begitu sob. Semua kembali lagi tergantung kebutuhan kamu. Kalau kamu tuh orangnya gak mau ribet ya, gak mau overclocking atau tuning sana-sini, mau default aja jalan beres, ya udah pilih aja VGA yang standar di kelas entry level atau mid. Tapi kalau kamu orangnya tuh si paling performa di atas segala-galanya, baiknya kamu pilih VGA dengan dukungan yang mumpuni, yang biasanya tersedia pada kelas high-end. Karena sayang aja gitu, misalnya kamu beli VGA high-end, tapi cuma jalan default, kayak gak menggunakan seluruh potensi yang dimiliki oleh si VGA tersebut. Tapi nggak bisa dikatakan salah juga sih, karena memang biasanya VGA pada kelas high-end itu memiliki durabilitas yang tinggi, serta komponen dengan kualitas terbaik. Oke sob, itu aja penjelasan sederhananya ya. Semoga buat kalian yang belum paham jadi paham, dan lebih bijak lagi dalam memilih sebuah brand. Kalau kalian ada tambahan informasi atau kritik maupun saran, kalian bisa tulis di kolom komentar, serta sharing-sharing aja sob. Siapa tahu pengalaman kalian bisa membantu orang lain juga. Dukung saya dengan cara subscribe. Kalau kalian mau belanja online, kalian bisa gunakan link yang ada di deskripsi sebagai bentuk dukungan untuk channel ini.